Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini kita bertemu kembali, pertemuan yang ketiga dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan tema sejarah masuknya Islam ke Indonesia di pertemuan yang ketiga. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa ini dipimpin oleh Saudara Afif. Silakan. Baik, sebelum kegiatan dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, selesai. Sebelum lanjut ke pembelajaran, Bapak akan melaksanakan absensi terlebih dahulu. Aisyah hadir. Akbar, Amelia, Anissa, Rita, Marlina. Kalian semua, terima kasih. Sebelum ke pembelajaran, kita masuk nyanyi terlebih dahulu agar memiliki rasa cinta tanah air Indonesia. Ya. Sampai pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu wilayah Indonesia. Tujuan pembelajaran. Pada pertemuan ketiga ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan mampu memiliki 4 kompetensi. Kompetensi yang pertama, kompetensi spiritual, yaitu kompetensi tentang keagamaan. Yang pertama itu melalui penilaian BPT, peserta didik dapat meniru para penyebar Islam dengan sikap untuk selalu tekun gigih dalam belajar dan menyiarkan Islam sebagaimana yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam di Indonesia dengan santun. Selanjutnya, Bapak akan melakukan apersepsi. Apa itu apersepsi? Mengingat pelajaran yang telah lewat. Aisyah nanti baca jawab. Nah, saya baca langsung. Teori Mekah merupakan teori baru yang muncul sebagai tanggapan penolakan terhadap teori sejarah. Teori Mekah mengungkapkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada awal abad pertama Hijriah atau abad ke-7. Apa jawabannya? Jawabannya A. Terima kasih jawabannya yang betul. Tepuk tangan untuk Aisyah. Kenapa Islam mudah diterima bangsa Indonesia? Ini adalah peta Indonesia. Bagaimana perkembangannya? Yang pertama, kenapa bangsa Indonesia begitu mudah menerima Islam? Yang pertama adalah Syarat masuk agama Islam sangat mudah, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. setelah Bapak tadi menjelaskan 2 kompetensi tentang Islam mudah diterima bangsa Indonesia dan hikmah penyiaran Islam dengan cara damai. Apakah kalian sudah paham semua? Alhamdulillah. Adakah yang mau bertanya? Saya Oh, silakan. Tapi bertanya. berikan contoh bahwa upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana tetapi
yang sangat mahal. Ini seolah-olah bertolak dengan adat budaya Islam yang sangat sederhana. Terima kasih Apip. Ada yang mencoba untuk menjawab? Saya Pak. Oke, silakan. Upacara Islam yang sangat murah, satu pernikahan. Ini sangat murah, hanya ijazah kabul membaca syahadat dan mas kawin sebagai pengingat seperti Al-Quran, jilbab atau berupa cincin emas jika yang lalu. Lalu kenapa dalam perayaan jadi mahal? Itu adalah adat budaya daerah yang menempel pada budaya Islam. Dalam Islam itu dilarang yang menghamba-hambakan hamba. Dua, upacara Maulid Nabi sangat murah dan mudah cukup membaca kitab berjanji atau sholawat. Nah, sudah cukup. Masih ada yang bertanya? Saya Pak. Oke, kita lanjutkan kepada diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok 1, Aisyah Abbas, kelompok 2, Arlina dan kawan-kawan, kelompok 3, Laila, Alif dan kawan-kawan, kelompok 4, Tiara dan Novita. Oke, tugasnya adalah masing-masing kelompok membuat, kelompok A adalah membuat diagram peta konsep mudahnya Islam masuk Indonesia. Kelompok B tentang konsep mudahnya penyiaran Islam dengan cara damai. Kelompok D dan D sama dengan kelompok A. Ya, silakan dibuat diagram peta konsep. Teman-teman, di antara kalian siapa yang belum paham tentang kenapa Islam mudah diterima bangsa Indonesia? Saya belum paham kenapa begitu mudah ya. Mau aku bantu? Silakan. Islam mudah diterima oleh rakyat Indonesia karena beberapa faktor, di antaranya pertama, syarat masuk Islam sangatlah mudah dan murah, tidak pakai biaya, cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, Islam disiarkan dengan jalan damai. Yang ketiga, dalam Islam tidak ada kasta. Yang keempat, lemahnya kerajaan Majapahit. Kita lanjut bagaimana pelaksanaan metode START oleh kelompok D. Silakan. Teman-teman, hikmah penyiaran Islam dengan bahasa itu seperti apa? Apa ada yang tahu? Saya. Hikmah penyiaran Islam secara damai itu membuat Indonesia kaya akan budaya karena proses penyebaran Islam yang secara damai tidak merusak tatanan budaya yang berkembang. Ada yang mau menambahkan? Saya. Pada saat itu masyarakat menerima agama baru, tetapi pada saat yang sama masih mempertahankan berbagai keyakinan lamanya dan Islam berperan dan berupaya mendamaikan keduanya. Baik, terima kasih atas ungkapan dari semuanya. Lalu apa yang mau pikirkan? Mengapa para penyiar Islam seperti para wali begitu sukses dalam penyiaran Islam? Karena para wali dalam penyiaran Islam dibimbing oleh Allah agar lemah lembut dan ikhlas dalam menghadapi semua rintangan dan mereka bertekad agar Islam tersiar ke seluruh Islam. Alhamdulillah, dua kelompok telah memberikan atau menjelaskan pembelajaran START, yaitu antar teman saling memberikan motivasi. Baik, Bapak panggil masing-masing ketua kelompok untuk ke depan untuk mempresentasikan. Silakan ke depan, Pak kelompok. Silakan secepatnya presentasikan. Diperlihatkan dulu ke teman-teman kalian hasil tugasnya. Oke, dibaca oleh kelompok A. Kelompok A dibaca hasilnya. Diperlihatkan dulu semua ke depan hasilnya. Diperlihatkan. Ini hasil daripada presentase. Sudah kelompok A baca hasilnya. 1. Syarat masuk agama Islam sangat mudah, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. 2. Upacara dalam Islam sangat sederhana. 3. Islam tidak mengenal sistem kasta. 4. Islam menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. 5. Penyebaran Islam dilakukan dengan jalan damai. 6. Beruntuknya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam. Kelompok C. Syarat masuk agama Islam sangatlah mudah, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Upacara dalam Islam sangat sederhana.
Islam tidak mengenal sistem kasta. Islam menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Penyebaran Islam dilakukan dengan jalan damai. Untungnya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam. Kalian telah mempresentasikan hasil diskusi dan tadi diskusi metode STHD cukup bagus, ya, cukup efektif, dan itulah pembelajaran saling membantu antara yang pandai, yang pintar, yang cerdas membantu yang tertinggal. Yang terakhir Bapak akan melakukan formative test, ya, yaitu tentang pengetahuan kamu selama mengikuti pembelajaran TV ini, daya serap kemampuan kamu Bapak akan berikan dengan tes formatif. Ya, waktunya adalah 10 menit. Silakan langsung diisi. Ya, isi. Kesimpulannya, Islam mudah diterima bangsa Indonesia karena satu, syarat masuk agama Islam sangat mudah, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Dua, upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang ketiga, Islam tidak mengenal sistem kasta. Lalu yang keempat, Islam menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Lima, penyebaran Islam dilakukan dengan jalan damai dan untungnya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Anak-anak sekalian, pembelajaran kita telah selesai, ya. Untuk kamu nanti menghafalkan 3 kompetensi pada pertemuan 1, 2, dan 3. Sebelum ditutup, Bapak akan melaksanakan refleksi. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana penggunaan materi? Alhamdulillah. Bagaimana dengan pemberian tugas dan diskusi? Sangat Mempunyai banyak ide. Oke, terima kasih. Anak sekalian, Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kamu telah mengikuti pembelajaran pertemuan ketiga tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan doa dipimpin oleh Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Untuk minggu depan ada tugas baca tentang sejarah kerajaan Islam Indonesia pada halaman 17, atau lihat buku-buku yang ada, literasi yang ada di pada internet. Demikianlah pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan